Pak Danko Primob akan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami atas nama pribadi dan Korprimob Polri turut berbelasungkawa dengan berpulangnya Saudara Afan. Semoga beliau diampuni segala dosanya dan mendapatkan surga dari Allah, dan keluarganya mendapatkan kelimpahan dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama pribadi dan selaku dan Korprimob mohon maaf pada keluarga almarhum dan seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Untuk semua proses tentang anggota kami serahkan kepada Divpropam Mabes Polri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Kadif Propam Polri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media, yang kami hormati dari Kompolnas, dari Kementerian HAM yang hadir juga, dan perwakilan dari manajemen ojek, Pak, dari manajemen ojek online, dan Pak Dankor Brimob yang saya hormati. Atas nama pribadi dan institusi juga, kami turut berduka yang sedalam-dalamnya dan permohonan maaf. Tadi juga pada saat sholat Jumat yang dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, kita melaksanakan sholat gaib juga kepada almarhum. Saya selaku Kadif Propam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa, dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal, mulai dari tadi malam pendampingan dari Kompolnas sudah kami libatkan, sampai dengan hari ini rekan-rekan dari Komnas HAM juga kami juga fasilitasi dan libatkan dalam rangka proses penanganannya, yang nantinya akan dijelaskan bagaimana mekanisme termasuk penanganan yang sudah kita lakukan. Dan selanjutnya kami pastikan bahwa 7 orang terduga sudah diamankan di Divpropam Mabes Polri. Kami tekankan kembali, 7 orang terduga pelanggar sudah kami amankan di Divpropam Polri. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman. Adapun hasil yang sementara yang sudah kami lakukan, tadi siang hari kami sudah lakukan gelar perkara yang melibatkan Itwasum Polri, Divkum Polri, dan SDM Polri, Kabid Propam Korprimob Polri, ya,
untuk gelar awal dalam rangka proses pemeriksaan. Jadi setiap penanganan perkara ini kita selalu melakukan gelar awal untuk menentukan konstruksinya dan arah pemeriksaannya. Adapun dari gelar awal ini kita sudah sepakati dan hasil rekomendasi secara menyeluruh, dan kami juga sudah sampaikan kepada Kompolnas dan Komnas HAM bahwa terhadap 7 orang terduga pelanggar kami tetapkan, dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti pelanggar kode etik profesi kepolisian. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti ya, telah melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Dipropampori selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Saya ulangi, dari dasar fakta yang sudah temukan sementara, kami lakukan penempatan khusus di Dipropampori selama 20 hari terhitung 29 Agustus sampai dengan 17 September. Apabila 20 hari ini dirasakan kurang, ini masih bisa kita lakukan kembali untuk penempatan khusus. Selanjutnya, hasil identifikasi sementara yang kita sudah dapatkan, yaitu ditemukan 2 orang ya, yang duduk di depan termasuk pengemudi kendaraan tersebut, dan 5 orang lainnya dalam posisi duduk di belakang. Adapun pengemudi yang mengemudi kendaraan tersebut yaitu Bribka R, sedangkan yang duduk di sebelah pengemudi yaitu Kompol C. Sedangkan yang duduk di belakang adalah 5 orang, yaitu Aibda R, Bribtu D, Bribda M, Baraka J, dan Baraka Y. Ini hasil sementara yang kita sudah dapatkan, yang sudah terkonfirmasi dan kita sudah pastikan. Sedangkan untuk substansi ataupun masalah lainnya, ini masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi. Klarifikasi ini tentunya kita akan memintain keterangan, bukan hanya dari terduga saja, tapi saksi-saksi ataupun fakta-fakta orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut. Demikian dari saya. Selaku Kadipropampori menyampaikan informasi ini, dan kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada kami dalam rangka penegakan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadipropampolri. Selanjutnya rekan-rekan, tadi secara eksternal ada dari Kementerian HAM dan Kompolnas. Juga kami tadi menyampaikan dari internal ada Pak Wairwasum langsung di sini. Saat ini kami persilakan kepada Kompolnas untuk menyampaikan terkait dengan temuan kegiatan hari ini.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Untuk yang sekian kalinya kami ucapkan bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban. Tadi pagi, dini hari kami juga menyampaikan bela sungkawa langsung kepada orang tua, kepada lingkungan di sana RT RW, karena kebetulan kami juga ke rumah sakit RSCM. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam pertemuan semalam atau tadi pagi dengan keluarga, salah satu yang disampaikan langsung kepada Kompolnas, dan kebetulan juga ada Pak Kapolri, Pak Kadif Propam, Pak Kapolda, adalah permintaan keadilan dengan proses yang transparan. Nah, hari ini langkah itu sudah mulai terwujud. Yang pertama adalah kami melihat langsung bagaimana proses pemeriksaan. Ya, responnya juga cepat. Jadi permintaan dari keluarga atas proses yang cepat juga dijawab hari ini dengan satu petugas yang ada di mobil rantis tersebut sekarang sudah diperiksa. Itu petugas-petugasnya. Ya, tadi kami juga sempat melihat sebentar proses pemeriksaan. Yang kedua, seperti tadi kita dengar bersama-sama, hasil rekomendasi dari gelar internal kepolisian, ada proses patsus 20 hari. Sebenarnya patsus itu untuk memastikan bagaimana pendalaman dari peristiwa, investigasi dan sebagainya, biar lebih komprehensif, lebih efektif, makanya di patsus. Bahasa paling gampang itu kalau di patsus itu bahasanya adalah ditahan atau diamankan di Mabes Polri, di lingkungan Propam, untuk mempermudah bagaimana peristiwa itu berlangsung. Tadi juga sempat dialog sama Pak Kadif Propam, ya, salah satu yang paling penting adalah juga mengajak masyarakat ketika memiliki informasi ya terkait peristiwa tersebut, monggo bisa datang langsung ke Propam, ya, memberikan informasi sehingga informasinya jauh lebih komprehensif, atau bisa melalui ke Kompolnas, atau juga nanti ke Kementerian HAM, atau tadi juga karena ada teman-teman Komnas HAM yang juga sedang berproses di dalam, ya juga bisa melalui Komnas HAM. Nah, kalau ada kesaksian dan sebagainya, ada baiknya yang memang segera diberikan kepada kami agar prosesnya biar segera bisa berlanjut. Karena angka 20 hari itu ya angka maksimal, semakin cepat semakin bagus, karena itu kemarin yang juga menjadi komitmen bersama. Oleh karenanya mohon proses ini juga dibantu. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah ya kami Kompolnas melihat prosesnya, apakah ada pelanggaran prosedur dan lain sebagainya. Tadi sudah diumumkan sendiri sama Pak Kadif Propam. Yang berikutnya bagaimana penanganan kasus ini, ya dengan melibatkan kami, dengan melibatkan instansi eksternal yang lain, itu menunjukkan soal transparansi dan akuntabilitasnya, dan kami mengajak semua pihak juga terlibat dalam akuntabilitas itu. Nah, salah satunya dengan metode kesaksian itu bisa diberikan melalui kami atau langsung kepada Propam. Yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah karena memang permintaan keluarga untuk memproses ini dengan keadilan, ya, termasuk tadi pagi juga ketemu sama waktu di rumah sakit, ketemu sama rekan-rekan komunitas ojol langsung, juga minta supaya keadilannya ditegakkan dan sebagainya. Nah, sekarang ini sedang berproses. Oleh karenanya, ayo kita lihat prosesnya bersama-sama.